Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ucup Satri Embongan siang hari ini berkunjung dan bersilaturahim ke kantor Muslimat dan sowan ke Bu Nyai Lili Fadilah yang kemarin dikabari amanah kembali oleh Muslimat mulai ranting sampai PAC untuk memegang kembali kepemimpinan Muslimat Kota Surabaya yang sangat luar biasa dan dapat dukungan mayoritas 149 yang diperoleh. Ini sebuah rahmat tersendiri dan mudah-mudahan amanah ini bisa berlangsung untuk kegiatan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nyai, hari kemarin kan sudah pemilihan. Harapan besar Muslimat Kota Surabaya terhadap Bu Nyai ini adalah bagaimana Muslimat Kota Surabaya itu bisa berkembang lebih pesat lagi seperti tahun sebelumnya. Mungkin tahun sebelumnya kami ceritakan program-programnya punya yang menjadi popularitas di Kota Surabaya. Alhamdulillah. Kalau program tahun-tahun yang lalu insya Allah sudah maksimal. Bahkan kita sudah bermitra dengan beberapa dinas, dengan beberapa jam, dengan beberapa lembaga di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. Bidang yang sudah kita kerjakan yang sudah maksimal antara lain dari bidang organisasi. Organisasi kita melakukan pendataan yang hampir semua anggota kita mayoritas perempuan, itu sudah ada 22.000 perempuan yang sudah ber-KTA ada 17.000. Sekurangnya itu memang masih dalam proses untuk melakukan pendataan tersebut. Yang kedua adalah tingkat pelatihan penguatan organisasi itu sudah kita lakukan. Untuk bidang dakwahnya, alhamdulillah kita rutin melakukan riyadhah dakwah dengan para ketua ranting, anak ranting dan PAC. Kita lakukan juga, kita sekarang telah menggandeng Fatayat untuk bersama-sama dalam bidang dakwahnya. Kita berkolaborasi dengan Fatayat untuk melakukan dakwah. Ada nama sendiri dakwah muslimat atau apa, Bu Nyai? Bidang dakwah muslimat ada. Kalau dengan Fatayat adalah memang diberi nama Da'iyah Center. Da'iyah Center. Da'iyah Center ini sudah berapa mubalik yang diciptakan oleh muslimat? Mubalighah itu. Iya. Awal yang sudah kita himpun ketika di hotel yang dekatnya Royal. Dekatnya Quds Royal. Iya. Suasana itu sekitar ada 100 orang yang sudah kita bina. Mendaftarkan diri se-Surabaya antara Fatayat dan Muslimat. Kurang lebih 100. Tahap kedua itu sudah bergeser sekitaran 80 yang ngikutin diklat untuk Da'iyah Center tersebut. Ini rencana akan kita bagi tugas untuk melakukan pembinaan tentang aswaja yang ada di anak ranting dan ranting. Sehingga para da'iyah yang ada itu punya materi yang memang materinya harus kita ada pembinaan dari NU-nya sendiri. Sehingga tidak melenceng kemana-mana. Insya Allah itu sudah kita lakukan maksimal ke tingkat anak ranting dan ranting. Memang masih belum. Ya. Di era digital begini ini, kalau dakwah itu kan kalau hanya sekedar datang ke majelis-majelis itu kan efektif, tapi lebih efektif lagi ada digital, dakwah digitalisasi yang dilakukan oleh muslimat. Ya. Ada beberapa da'iyah yang memang sudah punya kemampuan lewat Zoom, lewat dialog secara Zoom dengan para pimpinan-pimpinan yang ada di tingkat anak ranting dan ranting. Ini sudah dilakukan, cuma masih belum maksimal menurut saya. Memang masih harus ada pembinaan digitalnya pada anggota kita sendiri. Kalau muslimat ini kan lebih terdata anggotanya, berapa jumlahnya, itu kan bisa nampak dan kelihatan. Potensi ini itu kan kalau digerakkan menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan kegiatan sosial kan, mulai dari pengajian,
saling mengetahui informasi tentang keanggotaan muslimat. Ini kan perlu ada sesuatu yang membuat terkesan gitu loh Bu, ya. Sama ini kan kegiatan-kegiatan muslimat itu hanya sifatnya ya pengajian, ya rutinan, tapi pembinaan terhadap muslimat ini masih kurang katanya. Kalau menurut saya ya memang kita harus berproses lah. Ketika kita melakukan kerjasama dengan self care, yang memang ada tim masuk seperti Pak Lukman dari Pak Lukman apa yang di Darmo tuh. Oh, yeah. Itu kan kerjasama dengan self care. Yang namanya Mbak Eni selaku koordinatornya itu melakukan pendataan dari PAC yang dikumpulkan adalah para pimpinan anak ranting dan ranting. Dia di sana melakukan dialog, mendata sejauh mana sih pendidikan dari anak ranting dan ranting itu. Dia bisa mengklasifikasikan dan bisa menganalisa pekerjaan dia apa, misalnya pembantu atau jualan dagang atau apa, itu sudah ada datanya. Itu yang sudah kita miliki. Ada lagi supaya kemandirian itu terjadi, kita bekerja sama dengan Desperindak. Banyak muslimat yang sudah mempunyai UMKM yang sudah kita akomodir, yang kemarin sudah ada kita binaan digital marketingnya, itu sekitar 50 para UMKM yang berapa jumlah se-Surabaya Bu? Masih belum maksimal ya, yang sudah tercatat dan sudah terdata, datanya sudah ada itu sekitar 50-an. 50 UMKM yang tapi itu sudah ada nomor induk bisnisnya. Itu yang masih belum. Ketika kita kerjasama dengan Disperindak yang diminta 20 UMKM, itu kayaknya yang sudah terdata masih 3 UMKM yang kita miliki. Berarti kan masih jauh. Masih jauh. Untuk itu perlu adanya kerjasama lagi dengan Disperindak, dengan MUI, sehingga label legalitas kehalalannya itu sudah bisa kita ketahui. Bagaimana perhatian wali kota terhadap UMKM yang dibina oleh muslimat? Ada apa nggak ada? Kemarin ketika kita dapat bantuan BLK latihan kerja untuk jahit, kita memang sudah dapat mesin jahit. Di sana akhirnya kita undang Pak Wali Kota, tapi yang datang adalah Pak Iksan. Pak, muslimat yang punya potensi yang luar biasa, yang punya perhatian sosial seperti ini, ketika mengundang wali kota mewakilinya. Mewakilkan kepada mewakilkan Pak Iksan. Ya. Itu merasa gimana kalau diwakilkan itu? Karena memang dia berhalangan apa daya. Oh, daya. Iya, kan dia bukan berhalangan. Tidak perhatian. Oh, bukan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa wali kota kita itu luar biasa. Luar biasa, wali kota kita luar biasa gitu. Maka dipergas, wali kota tetap punya perhatian. Harapan wali kota terhadap UMKM, muslimat terhadap UMKM ini kan harus menyeluruh dengan adanya 31 kecamatan, sekian ranting, dengan potensi yang luar biasa, itu kan harus secara fokus itu. Iya, kemarin sebetulnya wali kota itu sudah mau menyambut kita, mau menyambut untuk kerjasama di bidang jahit menjahit itu. Jahit menjahit, ya. Kita memang merangkul dari NU Wonokromo, dari NU wilayah, supaya mau kerjasama dengan kita untuk misalnya ya jahit menjahit itu, karena mesin kita itu luar biasa. Mesinnya yang dari Kepnaker itu besar, sementara muslimatnya belum tahu karena saking besarnya, sehingga itu harus ada pendampingan. Dan kita minta adalah dari Bapak NU Jawa Timur. Mungkin kenapa nggak Surabaya kok Bapak NU? Ya saya tidak melihat. Saya masih belum melihat yang mempunyai komunitas jahit menjahit. Di antara Bapak NU kita belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau memang sudah bisa dan dia bisa kita ajak kerjasama, insya Allah bisa. Wong Bapak Ketua NU-nya itu dengan staf hariannya itu kita sudah mengenal banyak dan sudah tahu persis. Ya kita kenal lah. Program ke 2002-2027 skala prioritas apa? Selain apa? Sosial, terus pendidikan, terus penguatan UMKM. Ya. Penguatan keorganisasian ini penting bagi saya, terus menerus harus kita lakukan karena komunitas kita terlalu banyak. Sampai yang namanya anak ranting itu masih belum kita secara langsung. Masih ada lewat
lewat para pimpinan yang di BAC maupun ranting untuk membina anak-anak ranting. Di samping memang para bunyai-bunyai yang diundang. Yang diundang itu akan memberikan pencerahan, memberikan pembelajaran kepada anggota. Saya kepingin untuk usaha ini memang harus maksimal ya. Kita akomodir secara keseluruhan lagi, terus pertemuan digital marketingnya bagaimana cara dia memproses itu, karena kita sudah kerjasama mestinya dengan Gus Lukman, putra dari Bunyai Muniro itu memang dia sudah punya kemampuan untuk digital marketingnya. Cuman dari komunitas kita sendiri ini bukan yang dipasarkan dari komunitas kita adalah jahit menjahit dan makanan yang dilakukan, dan itu harus berlabel halal yang harus kerjasama dengan MUI dan Desperindak. Harusnya itu yang kita lakukan. Itu dari sisi kemandirian muslimat harus mau melakukan itu. Dari sisi kekuatan keaswajaannya ini memang 100 tahun, 1 abad muslimat ini sudah punya desain untuk mempunyai desa aswaja atau kampung aswaja. Kampung aswaja ini bisa dilakukan bila kita mau berkolaborasi dengan Banom NU, dengan Bapak NU-nya yang ada di Surabaya. Kita sudah mempunyai gambaran wilayah yang bisa dijadikan kampung aswaja, misalnya di Njrosmo, di wilayah Kecamatan Wonocolo, di wilayah Pakal, di wilayah Rongkut dan wilayah Benowo. Itu saya kira ada kampung yang bisa dibentuk menjadi desa aswaja. Kampung aswaja, dan kampung aswaja itu harapan semua NU yang ada di kota Surabaya. Bahkan PCNU Kota Surabaya juga punya harapan Surabaya adalah kota aswaja. Nah, kalau Pak Wali itu bagaimana Surabaya berzikir. Yang terakhir Bu Nyai, Bu Nyai ini 2 periode menjadi ketua muslimat dan cukup dekat dengan Bu Hovifah. Ini katanya sahabat-sahabat ini, kenapa jadinya Bu Nyai itu karena dukungan ketua umum muslimat. Oh, enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada sama sekali. Murni adalah investasi sosial Bu Nyai terhadap keumatan. Cuman kedekatan kita dengan Bu Hovifah itu memang mulai SMA. Bu Hovifah itu memang luar biasa kecerdasannya, dan melihat kondisi masyarakat Surabaya, memang Bu Hovifah selalu membantu pada kita. Misalnya, ayo kita adakan santunan yatim. Yang tiap kita kelilingkan kepada kecamat, ya santunan yatim dari Bu Hovifah itu. Masih belum ada gubernur yang seperti Bu Hovifah kalau saya melihatnya, menilainya seperti itu. Ke para kiai-kiainya, ke para du'afa, fuqara wal masakin, itu bantuan Bu Hovifah luar biasa. Apalagi ketika COVID-19. Ketika muslimat memberikan bantuan kepada semua kecamatan, per kecamatan itu 1 tonan, Bu Hovifah juga mau ngurunin berupa telur. Beberapa ton itu Bu Hovifah untuk anak yatimnya, untuk berasnya kita berikan kepada du'afa. Itu yang selalu kita lakukan. Ada lagi yang kita lakukan adalah kita melihat para mantan-mantan ketua muslimat yang dahulu, yang sudah sepuh-sepuh, itu memang kita sowanin setiap bulan-bulan baik. Kita sowanin, oh ini kayaknya kebutuhannya ini harus kita bantu. Ada lagi teman yang dari Kenjeran, kasihan itu melihat rumahnya masih belum ada keramik, kita bantu untuk keramikisasi seperti itu. Ini selalu kita lakukan. Perhatian-perhatian terhadap anggota muslimah selalu menjadi perhatian utama bagi Bunyai Lili ya. Mantan-mantan lagi. Yang sarean ketika di Ampel saya melihat ini ada Bu Fatma, ada Nyaimin. Kok yang namanya apa itu? Bu Fatma itu masih bibik saya. Iya, Bang. Iya, mantan ketua Muslimat Semampir. Iya, oh itu yang Ampel, yang kecamatan ini yang tingkat Surabaya. Oh, yang tingkat Surabaya. Yang namanya Pato Anix hilang dulu, apa jadi maisannya. Maisannya itu. Iya. Akhirnya tetap harus kita belikan. Kita kerjasama dengan Ibnu. Tolong ini diperbaiki gitu. Akhirnya terlaksana. Ketika orang melihat, oh ini ketua muslimat pada masa lalu ya sekian itu. Seperti ini. Ini kita lakukan. Apalagi ya Mas Alwi yang Mas Alwi. Yang Mas Alwi di Rangkah itu memang kita masih sulit karena masih terpagar oleh
oleh pagar sehingga kita tidak bisa masuk. Sahabat Embongan, ini adalah satu hal yang luar biasa terhadap perhatian Ketua Muslimat Bu Nyai Lili Fadilah terhadap anggota Muslimat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita membangun ukhuwah, kita membangun sinergi sesama banom-banom Nahdlatul Ulama, dan kita terus berbuat untuk kebaikan. Yang terakhir Bu Nyai, mungkin ada pesan terhadap dulur Embongan, terhadap santri Embongan dan masyarakat Surabaya pada umumnya. Saya kepinginnya barangkali ini bisa dibantu oleh Pak Wali Kota ya. Kita ini sudah punya beribu-ribu yatim, beribu-ribu. Berapa jumlahnya? Yatim yang sudah kita miliki ini sekitar 4.000 lebih. Dan itu sudah ada 4.000 anak yatim yang dibina oleh Muslimat Kota Surabaya. Dan ini harus menjadi perhatian terpenting bagi Wali Kota Surabaya. Monggo lanjut Bu. Iya. Supaya tidak ada overlap sehingga Muslimat harus mau membentuk non-panti. Non-panti. Yang memang strukturnya sudah harus ada, tapi anak ini biar ada di rumah masing-masing orang tuanya, kita Muslimat hanya cukup mengajarin pembelajaran keagamaannya dan untuk memberikan sedikit makanannya. Seperti dilakukan oleh pemerintah kepada tiap-tiap RW. Supaya tidak terjadi overlapping, ini Muslimat harus punya data sendiri. Data sendiri. Untuk yang duafa, saya kepinginnya ada pesantren lansia. Pesantren lansia di Surabaya masih belum Bu? Belum, kayaknya masih belum. Nah, panti itu, jompo banyak. Panti jompo itu harus dirubah menjadi pesantren lansia. Semoga Allah meridhoi dan kita didukung oleh Pak Wali Kotanya. Muslimat Kota Surabaya punya binaan 4.000 yatim dan 5.000 duafa. Ini adalah sebuah usaha yang luar biasa, dan ini perlu ada sinergi yang cukup kuat antara Pemkot, dalam hal ini Basnas Kota Surabaya bersama Muslimat. Dan kegiatan-kegiatan ini bukan hanya sekedar kita memperhatikan anak yatim, dan kita melihat berapa bulan yang lalu Bu Nyai Lili pernah membuat kegiatan bersama ojol. Dengan ojol, dan harapan ini kalau bisa ojol-ojol wanita ini perlu ada binaan khusus, ada ruang khusus untuk dijadikan Muslimat. Oh, alhamdulillah. Memang ini sudah kita lakukan ya. Tiap hari Kamis. Hari Kamis sore jam 4 sampai jam 6 kita datang ke ojol. 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 Itu alhamdulillah cukup banyak orangnya. Sekarang ini sekitaran 100 lebih, hampir 150. Karena gabung antara wilayah Jawa Timur itu, kita jadikan satu dengan binaan-binaan ngaji Al-Quran, baca sholawat, istighosah, dan tahlil. Ini rutin. Juga pencerahan bab fikih dan akidahnya ini sudah kita lakukan. Ojol dikasih pengajian, istighosah, Al-Quran, bahkan pengajian-kajian fikih, Ibu ya. Fikih ya. Untuk penguatan untuk dirinya. Itu kan nggak cukup bagi ojol itu. Pembinaan tidak kan hanya mengaji-ngaji, itu kan sudah kewajiban bagi muslimat, dan ini ekonominya juga perlu diperhatikan. Ekonominya kemarin memang ada bantuan. Dari Basnas juga ada bantuan. Basnas mana itu? Jawa Timur. Basnas Jawa Timur membantu ojol dan muslimat Surabaya. Mana Basnas Kota Surabaya? Kita masih belum berhubungan dengan Basnas Surabaya ya. Cuman Jawa Timur, yaitu lewat Bu Khofifa. Kalau Bu Khofifa kemarin melakukan kegiatan konvoy bersama ojol-ojol perempuan itu, dia merasa senang karena dia dapat bantuan ruku, dapat bantuan sembako seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Ibu. Ibu ya. Yang dilakukan oleh Bu Nyai Lili? Kita membina ya lewat pengajiannya, akidahnya, dan semuanya. Untuk menyenangkan, kemarin kita mengadakan halal bihalal yang kita datangkan hadroh dengan membaca talbiyah, karena ini masih dalam bulan Dzulqa'dah. Itu sangat terenyuh dan banyak yang meneteskan air mata dengan bacaan talbiyah dan sholawat itu. Sholawat itu kayaknya sehari-hari di Embongan, sehari-hari mencari nafkah,
Dan bawa anaknya juga. Bawa anaknya juga, iya. Anaknya dibina. Alhamdulillah Dokter Yusuf, Bu Novi itu memang luar biasa orangnya, telaten. Ada binaan selain ngaji, ada binaan untuk memberikan santunan Anak-anaknya. Anaknya. Santunan tuh waktu-waktu tertentu. Oh, waktu-waktu tertentu. Anaknya disekolahkan? Anaknya disekolahkan, memang dirawat lah, dibantu pendidikannya. Oh, pendidikan untuk anak ojol ini sudah diperhatikan oleh Muslimat Kota Surabaya, dan mudah-mudahan kalau muslimat itu ibu-ibunya. Kalau Ibu-ibunya. anak-anaknya itu ada guru khusus. Guru khusus, Iya, ya. guru khusus. Ada guru khusus, dan ini bisa menjadi perhatian semangat kita bersama bahwa apapun yang kita lakukan adalah memberikan manfaat terhadap manusia, memberikan manfaat terhadap umat. Karena tidak ada bahasa yang lain kecuali kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Santri Embongan, Cak Ucup, terima kasih Bu Nyai atas waktunya. Dan mudah-mudahan Bu Nyai selalu sehat. Amin. Dan terus berjuang untuk umat. Amin. Yang terakhir Bu Nyai, nggak mau nyalik lagi Bu Nyai? Nggak mau nyalik lagi? Nyalek. Wis tuwa. Wah, Bu Nyai ngopeni umat aja. Wis tuwa dan wis kapok. Lebih baik menjadi orang yang lebih memberikan manfaat daripada sebaliknya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berakhir, ini ada kenang-kenangan Bu Nyai dari Santri Embongan. Ini adalah kaos. Kaos ini ada maknanya Bu Nyai. Oh, ada maknanya. Kaos ini Cak Ucup ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini adalah keharmonisan, keseimbangan. Ini ada pulpen, ini artinya adalah sedikit ilmu tetap harus kita bagi kepada semua umat. Terima kasih dari saya. Salam untuk Cak Ucup Santri Embongan, Bu Nyai. Salam untuk Cak Ucup Santri Embongan. Mudah-mudahan bermanfaat, sehat, kuat, sejahtera. Amin, amin. Oh, makasih. Ya, sedeng Kang Kok. Sedeng, Bu.